Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Dara Aurora dalam program Obras atau Obrolan Santai. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi favorit masyarakat Tanjung Selor untuk berolahraga, yaitu di lapangan Agatis Tanjung Selor. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Bulungan. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Bulungan, Bapak Markus Lumiu. Ya Pak. Benar. Selamat sore Pak Markus. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya Pak sore hari ini? Baik, puji Tuhan. Di belakang kita nih lagi latihan panjat tebing ya Pak ya? Ya, sore ini kebetulan teman-teman atlet TPTI Bulungan lagi melaksanakan kegiatan latihan rutin sebenarnya di setiap hari Minggu. Ya. Dan ini teman-teman atlet dari Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Bulungan ya Pak ya? Kabupaten Bulungan, betul. Baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak awal mulanya berdiri Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Bulungan ini Pak. Siap. Jadi sebenarnya IPTI Kabupaten Bulungan ini awalnya berdiri dari minat teman-teman mahasiswa pecinta alam di STI Tanjung Selor di tahun 2002. Waktu itu termasuk saya dan teman-teman yang mendirikan IPTI Kabupaten Bulungan sebenarnya hanya teman-teman anak-anak yang kumpul. Dulu kami manjat, Mbak, hanya membuat papan boulder dari kayu di kampus. Terus kemudian demikian minat kami diperhatikan oleh salah satu pejabat di Kabupaten Bulungan yang beliau sebenarnya sudah almarhum, termasuk Bupati Kabupaten Bulungan Bapak Sujati yang menjadi Ketua IPTI pertama di Kabupaten Bulungan. Beliaulah yang membawa kami sampai dengan hari ini ada di sini. Sepanjang perjalanan hampir lebih 20 tahun itu lebih banyak ya, macam-macam deh lika-likunya, termasuk salah satunya kami juga pada saat waktu itu tidak punya fasilitas dinding ini, jadi kami manjatnya di Gunung Putih, di tebing. Di tebing alam. Beneran tebing di apa tebing di alam? Beneran. Kami latihan di sana. Jadi sejarah itu juga yang membuat salah satu berdirinya IPTI Kaltara juga di saat ini. Baik, dan sekarang sudah ada arena latihan yang mumpuni ya Pak ya. Betul. Ini bisa diceritakan berapa banyak atlet yang tergabung dalam federasi ini Pak? Untuk kita di IPTI Kabupaten Bulungan itu saat ini hampir ada sekitar 20-30 anak-anak atlet kita yang kita bina. Nah, dari berbagai macam kategori usia. Kemudian teman-teman anak-anak atlet ini yang aktif latihan setiap jadwal latihan kita itu hampir ada sekitar 20 orang. Dan ini dari berbagai kalangan usia gitu Pak. Orang dewasa bisa juga ikut? Orang dewasa juga kita ini seandainya menginikan olahraga dengan karena panjat tebing ini salah satu olahraga ekstrim. Salah satu olahraga ekstrim, jadi tepatnya sebenarnya anak-anak muda lebih senang
Jadi bahasanya olahraga ekstrim yang mengeluarkan adrenalin lah bahasanya begitu. Nah tadi Bapak bilang ini salah satu olahraga ekstrim seperti Betul. itu. Nah saya pengen tahu nih Pak, ada perempuan nggak? Kalau yang saya lihat sih ada ya Pak ya, banyak ya perempuan banyak. ikut ya. Nah malah kita di Kaltara itu salah satu yang menumbuhkan dan bisa berprestasi sampai dengan ke kancah internasional. Itu PTI Bulungan itu pernah melahirkan salah satu atlet internasional juga di kategori panjat tebing. Cuman orangnya tidak bisa hadir sore ini, masih di Jakarta juga lagi bawa teman-teman manjat di sana di sirkuit nasional. Nah, jadi itu salah satu yang membanggakan, walaupun panjat tebing merupakan olahraga ekstrim, tapi PTI Bulungan itu melahirkan atlet dari sisi kategori putri. Putri juga tanding di tingkat internasional. Benar. Seperti itu ya Pak ya? Sampai di tingkat internasional. Wah luar biasa sekali. Nah saya juga ingin bertanya Pak, kalau Bapak mengamati di Kaltara khususnya di Tanjung Selor ini, seberapa besar masyarakat meminati olahraga panjat tebing ini? Ya, sebenarnya ada juga tantangan. Panjat tebing ini merupakan salah satu olahraga ekstrim. Di saat tertentu masyarakat melihat bahwa pada saat waktu kita memanjat nih ekstrim sekali. Terkadang memang anak-anak yang punya capaian adrenalin yang tinggi mau mencoba ini, tapi sampai mereka bisa aktif, terus kemudian jarang aktif lagi, kadang-kadang terbentur di tantangan orang tua atau wali yang memang anak-anak minatnya cukup tinggi, tapi biasanya izin dan rekomendasi dari orang tua agak sulit kita dapatkan. Nah sebenarnya kita di fasilitasi olahraga ini, walaupun olahraga ekstrim, tapi sebenarnya kita fasilitasnya sangat aman. Jadi itu yang paling utama di kategori olahraga ekstrim lah bahasanya. Gitu. Jadi kalau dilihat dari minat untuk masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya Tanjung Selor, minatnya tinggi. Minatnya tinggi ya Pak ya, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nanti mengenai teknik-tekniknya dan lain sebagainya, tadi Bapak juga sempat menjelaskan bahwa berkat dari dukungan Pemkab Bulungan bahwa sekarang bisa lebih maju dan mempunyai arena latihan yang mumpuni. Bisa dijelaskan lagi Pak, seperti apa keterlibatan pemerintah dalam memberikan dukungan nih? Bagaimana dari awal mula sampai sekarang? Ya. Jadi sebenarnya kami juga bermimpi waktu itu pada saat kami mendirikan panjat tebing di Kabupaten Bulungan. Kami bermimpi karena fasilitas ini luar biasa mahal, Mbak. Jadi kami berprestasi di Kejurprov 2006. Setelah kami kembali, kami diapresiasi oleh Pemda Kabupaten Bulungan di 2008. Kami diberikanlah fasilitas ini. Harganya hampir 0,5 miliar. Nah, itu yang membuat kami juga bersemangat sekali sampai dengan perjalanan sampai dengan saat ini diberikan fasilitas ini, dan memang diberikan sarana fasilitas berupa papan panjat ini. Tidak hanya itu, karena ada fasilitas dukungannya berupa tali, sepatu, pengaman dan segala macamnya. Dan kami apresiasi sekali Pemda Kabupaten Bulungan mendukung itu. Di 2008 kami diberikan papan panjat, di 2012 kami diberikan kembali. Nih, ya artinya PTI menjadi salah satu prioritas unggulan lah di Kabupaten Bulungan, khususnya olahraga ini. Betul sekali, apalagi dengan adanya fasilitas yang mumpuni ini. Betul. Bisa melahirkan atlet-atlet yang berbakat di kancah nasional maupun internasional, begitu ya Pak ya. Baik pemirsa TVRI, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai panjat tebing ini setelah iklan atau jeda berikut ini. Tetap di Obrolan Santai. Baik pemirsa TVRI, kembali lagi di program Obras. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut dengan pelatihnya langsung, dengan Pak Eko ya Pak ya. Dan kita akan membahas mengenai
peralatan-peralatannya Pak, ini kan bisa dibilang olahraga yang cukup ekstrim ya Pak ya. Harus ada kemampuan khusus dan juga peralatannya khusus nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan peralatan apa saja untuk menjamin keselamatan ya seperti itu dalam panjat tebing ini. Baik, langsung saya jelaskan. Jadi untuk di panjat tebing sendiri, untuk si pemanjat di Cibelayar, kalau mbaknya saya kan manjat, jadi mbak suka manjat ya. Kita sebut suka manjat. Dan ini Mas di samping saya si Belayar yang akan mengamankan si pemanjat. Jadi peralatan dibutuhkan. Pertama-tama kita butuh harness. Ya, ini harness. Ini harness, seat harness untuk mengamankan bodi. Terus ada lagi karabiner. Karabiner ada dua jenis, ada snap, ada screw. Kemudian kita pakai hari ini kita jenis screw. Ini untuk pengamanan diri, dicangkutkan di sini. Terus nanti kita dikaitkan ke tali pemanjat. Nah ini. Iya, seperti ini. Pemanjatnya. Iya. Ini namanya karamantel. Karamantel. Tali pemanjat. Terus kebetulan hari ini kita pakai sistem runner set. Pengamanannya sistem pakai runner yang seperti Mbak lihat ini. Ada beberapa biji terpasang itu. Jadi pengamanannya dari situ. Ya ada beberapa pengamanan ini ya Pak ya, di setiap tahapannya ini. Iya betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian hari ini kita pakai sistem runner set, bukan top rope. Kalau top rope pengamanannya dari atas. Dari paling atas. Jadi hari ini kita pakai sistem runner set. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk pemula ya Pak ya? Untuk pemula bisa seperti juga. Saya bisa nih. Bisa. Pokoknya saya mempercayakan nih saya sama ini Pak. Boleh, berarti saya boleh mengenakan ya Pak? Boleh. Ya, seperti ini makanya Pak. Oke. Iya, dimasukin. Oh, saya masuk ke sini ya Pak ya? Baik. Seperti pakai celana. Ini standar internasional sudah seperti ini ya Pak ya? Sama. Baik. Kita tarik ke sampingnya. Tarik dari samping. Isi. Iya, Pak tarik. Kamu yang tarik. Oh ya. Baik, kalau saya deg-degan nih Pak, saya belum pernah mencoba sebelumnya panjat tebing ini Pak. Oke. Yang sisi bawahnya juga. Oh ya, sisi bawahnya. Oke. Seperti ini Pak. Ya, yang sebelah sini kayak samping, yang ini. Bisa ya. Oke. Baik. Nah, sekarang saya sudah siap. Lalu apa lagi Pak? Kita pakai pengaman karabiner untuk memanjat. Karena seperti ini. Ya. Kita pasang dua. Oh. Biar lebih safety. Biar lebih safety. Baik. Terus ada lagi short bag. Ini bubuk magnesium. Ya. Nah ini saya penasaran nih Pak. Biasanya saya lihat para pemanjat pakai ini di tangannya. Betul. Supaya apa Pak ini? Ini perkataan. Supaya karena kita main kondisi lama pasti akan berkeringat dan licin. Jadi kita butuhkan bubuk magnesium seperti ini bentuknya. Bubuk magnesium. Oh, jadi kita harus pakai ini Pak. Iya betul. Dipakai di badan. Oh, bisa dipakai di badan. Iya. Atau mau dipegang langsung juga bisa. Ya, dipegang langsung aja Pak dulu. Langsung coba? Boleh? Boleh. Iya. Gaya. Harus pakai sepatu. Harus pakai sepatu. Iya, sepatu panjat aja biar enak. Biar nggak licin. Oh ya, baik. Lihat dulu. Ini sepatu khusus panjat tebing. Khusus untuk panjat tebing. Supaya lengket dengan dindingnya. Supaya lengket dengan dindingnya. Iya. Karena kalau pakai sepatu biasa licin deh. Baik.
Baik, saya sudah siap dengan perlengkapan dan juga sepatunya. Tadi sudah berganti sepatu. Kita boleh langsung diajarkan dulu nih Pak, teknik dasarnya seperti apa? Teknik dasarnya sebenarnya kalau untuk memanjat itu kita beberapa gaya ya. Ada semacam snaring, gaya memanjat dengan gaya samping, ataupun hooking, dan gaya mengambil langsung ke atas seperti ini. Tapi bagi untuk pemula kita ngalir aja, sesuaikan jalur yang ada. Sesuai kemampuan saya aja ya Pak? Betul. Contohnya seperti ini. Ini namanya poin. Jadi ini yang kita pijak dan ini yang kita pegang. Iya, seperti ini. Cara yang poin kira-kira paling mudah. Iya, langsung ngalir ke atas saja seperti biasa. Seperti manjat pohon lah, kurang lebihnya. Oke, ini saya coba nggak apa-apa Pak? Siap, boleh. Oke, pemirsa kita langsung cobain ya. Oke, full ya. Jadi di sebelah mana nih Pak yang lebih gampang Pak? Bebas. Di sebelah ini lebih mudah. Biasanya lebih mudah. Leher. Iya. Oke. Aduh. Berani? Enggak berani saya Pak. Oke, sama Ser. Lagi. Oke, lepas Ser. Oke, gitu ya. Iya. Oke, kira-kira seperti itu ya Pak ya? Betul, kurang lebih seperti itu. Ini termasuk arena yang untuk pemula, yang gampang. Pemula ataupun yang sudah senior juga bisa. Kebetulan kita pada hari ini dinding lintasan kategori lead. Lead. Jadi di panjat tebing itu ada 3 kategori. Speed kecepatan, lead rintisan, ada boulder. Boulder lebih rendah. Lebih seperti itu. Baik, ini tadi saya cobain aja, cuman sampai di situ. Betul. Saya nggak berani melangkah lebih tinggi karena belum terbiasa seperti itu ya Pak ya. Dan ini termasuk kategori dinding yang rintisan. Rintisan. Iya, betul. Oh, ini bisa dijelaskan kan ada 3 kategori nih dindingnya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja? Ini 3 kategori. Kalau sebelah kanan ini kategori speed juga, kategori kecepatan. Kalau yang tengah lead ataupun rintisan. Kalau yang sebelah kiri sini speed juga, cuman yang kategori rekop. Speed record. Speed record iya, berarti. Ini biasa dipakai kejuaraan dunia seperti ini. Oh. Atau poinnya seperti dindingnya seperti ini. Dia beda dindingnya. Iya. Kalau dia speed lurus rata, hanya lebih hang. Sedangkan yang lead dia ada tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya betul. Seperti ini. Jadi penilaiannya di banyak lebih tinggi, di situ poin lebih tinggi. Tapi ini pijakannya lebih jauh Pak. Betul, ini. lebih jauh. Ini harus cepat-cepat. Harus cepat-cepatan iya, ya. Betul. Baiklah. Dan mumpung saya berbincang dengan pelatihnya langsung, nah ini saya ingin menanyakan Pak mengenai pasti ada kesulitan tersendiri bagi para atlet. Nah itu bisa dijelaskan mungkin apa saja Pak? Kendalanya ya? Kalau untuk saat ini ya alhamdulillah lancar. Paling kendala ya dari sekolah ya sekarang ya. Karena kita tahu sekarang anak-anak yang sekolah juga pulangnya sampai jam 4. Jadi mungkin kendala dari situ. Pembagian waktunya sedikit sulit. Tapi alhamdulillah itu tidak menyurut semangat mereka tetap latihan untuk menunjukkan bahwa mereka itu bisa. Itu suatu kebanggaan diri buat saya sebagai seorang pelatih. Betul, semangat mereka juga luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kalau dari mungkin latihannya sendiri Pak, mungkin tingkat kesulitannya atau tantangannya apa tuh Pak biasanya bagi pemula? Kalau bagi pemula mungkin dari segi ini ya, rasa takut biasanya. Mereka karena bagi awal melihat tuh kayak udah takut kayak susah seperti itu. Iya Pak, padahal karena tinggi banget. Ya betul. Yang pertama harus yakin dan jangan ada rasa takut. Karena kuncinya harus yakin dengan si belayer, insya Allah aman. Kurang lebih seperti itu. Iya, karena saya tadi lumayan takut sih ya, Pak. Karena arenanya lebih berkelok, ada rintangannya seperti itu Pak. Dan kalau untuk tinggi dinding untuk latihannya ini standarnya biasanya berapa 15 meter. 15? Iya, betul. Kategori speed sama lead sekitar 15 meter. Kalau untuk kategori boulder, dia 3-4 meter. Iya. Oh, baiklah seperti itu. Nah, tadi saya sudah sempat menanyakan mengenai tantangannya Pak. Nah, tapi kalau kelebihannya, kenapa nih memilih olahraga panjat tebing Bapak sendiri? Pertama di panjat tebing, kita nggak hanya untuk atlet dari prestasi, tapi untuk atlet yang kuat. Karena terbukti dengan cara ikut panjat tebing, insya Allah fisiknya pasti jauh lebih kuat. Dan alhamdulillah ada beberapa atlet kami yang sudah mengikut pendidikan seperti Olympian, para alhamdulillah lulus. Karena kita hanya untuk mereka bisa manjat prestasi,
mereka kita jaga fisik supaya kuat juga. Jadi fisiknya memang harus prima ya Pak ya, benar-benar beda. Prima. Kita pakai otot tangan kaki juga kita mulai. Iya, baiklah. Dan ini tadi untuk latihan dindingnya 15 meter dan ada yang jenisnya 3 meter ya Pak ya. Itu kalau di sini biasanya arena latihannya di mana saja Pak? Kalau di Bulungan sendiri hanya di lapangan Agatis sini aja. Di lapangan Agatis. Di sini aja. Kalau untuk yang dinding sekitar 3 meter itu? Kita ada di belakang. Oh, ada di belakang lagi. Di belakang. Oh, baiklah. Dan memang berbagai jenis macam arena untuk latihan ya Pak ya. Dan saya ingin menanyakan juga mengenai rentang usia atau umur kategori ya. Kategori biasanya itu dibagi menjadi kategori apa saja? Itu ada kategori YOT C dari umur 9 tahun sampai 12 tahun. Terus ada YOT D dari 12 sampai 13. Dan selanjutnya ada YOT A, YOT B, dan YOT C sampai D senior. Senior kalau senior tidak ada batasan umur. Ya. Terus di junior sampai 17 atau 18. Oh, kategori umur tadi. Kalau kategori mungkin apa? Tingkat kesulitannya nih, medium atau pemula gitu mungkin ada kategori. Itu nggak ada kelasnya. Oh, itu nggak ada kelas. Tidak ada kelasnya. Hanya itu dibagi 3 kelas, seperti speed dan boulder. Nah, ini Pak, tips untuk masyarakat yang mungkin mau bergabung gitu, harus punya keahlian khusus apa nih gitu. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, kalian khusus tidak dibutuhkan ya, hanya keberanian dan rasa ingin mau belajar, mau mencoba. Itu aja sih. Itu aja. Nggak butuh teknik-teknik lain seperti kayak sepak bola dan sebagainya, nggak ada. Karena keberanian aja. Keberanian itu pokoknya paling pertama ya Pak ya. Karena yang lain bisa dilatih seiring berjalannya waktu. Baiklah, terima kasih ya Pak Eko. Sama-sama. Tadi sudah menjelaskan mengenai teknik-teknik dan juga mengajarkan saya bagaimana sebagai pemula untuk belajar panjat tebing. Baiklah pemirsa, Obras akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di Obras bersama saya Dara Aurora. Dan tadi kita sudah praktek sedikit ya tentang panjat tebing ini, bagaimana teknik dasar memanjat dengan baik dan benar. Dan kita akan berbincang kembali dengan Pak Markus. Dan mengenai prestasi yang sudah didapatkan oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Bulungan khususnya ya Pak ya. Ini bisa dijelaskan mungkin telah meraih prestasi apa saja Pak? Ya. Jadi PTI Kabupaten Bulungan sebenarnya sudah banyak Mbak, mulai dari event prestasi di event-event daerah sendiri. Dulu kita masih masuk dalam Provinsi Kaltim, kita pernah dapat emas di Kejurda tahun 2012. Dimulai dari tahun 2006 di Kejurda itu kita juga pernah dapat medali. Yang paling membanggakan sampai dengan titik puncaknya itu yang saya bilang Mbak Eka Parida Kusuma, di tahun 2017 pernah tembus di Asian Youth Climbing Competition di Surabaya. Ya, jadi itu merupakan salah satu prestasi tertinggi. Sebenarnya kita juga punya kesempatan di Asian Games 2018, namun mungkin Tuhan masih belum memberikan kita kesempatan itu. Karena ya bisa dibilang panjat tebing itu kalau ada ininya dibilang otak, otot, nasib. Jadi kalau kita sudah punya otak dan otot, nasibnya lagi yang menentukan. Biasanya begitu. Nah, prestasi itu juga salah satu yang membanggakan Kabupaten Bulungan dan Kaltara. Sepanjang itu ada hampir sekitar 16-17 event yang kita pernah dapatkan medali. Secara rinci, secara detail mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi
Yang jelas EPTI Kabupaten Bulungan merupakan salah satu olahraga andalan di Kabupaten Bulungan. Luar biasa sekali. Dan tadi Bapak sudah menyebutkan di awal acara kita bahwa sempat mengikuti event internasional juga seperti itu ya Pak. Itu betul. Event apa Pak? Bisa dijelaskan? Jadi Asian Youth Climbing Competition itu salah satu event yang dilaksanakan oleh Federasi Panjat Tebing Internasional, khususnya ASEAN, antara beberapa negara-negara ASEAN bertanding di Surabaya. Nah, salah satu atlet kita yang terpilih setelah menang di Kejurda 2014, 2015 dia dibina oleh PTI Pusat di Jakarta dan berkesempatan untuk tampil di Asian Youth Climbing Competition itu, walaupun hasilnya belum sampai dengan maksimal, Mbak. Tapi kami sudah bangga bahwa beliau sudah pernah tampil di kategori internasional. Ya, betul sekali. Dan kalau saat ini nih Pak sedang mempersiapkan atau mungkin sedang mengikuti event perlombaan apa gitu Pak? Jadi di dalam waktu dekat kita akan ikut tampil di event Borneo Climbing Competition di tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Agustus di Tarakan nanti. Merupakan salah satu event yang juga didukung oleh PTI Kaltara. Nah, kami berharap di sana dan kami optimis dapat medali baik dari putra maupun putri. Itu yang mengikuti seluruh Kalimantan, Pak? Itu open terbuka. Open terbuka. Terbuka. Jadi dia dari mana saja boleh hadir dan kita juga berkesempatan tampil di sana. Sudah diundang oleh panitia dan kita sedang bersiap untuk kegiatan itu. Dan kami berharap juga kami juga ada persiapan panjang khusus untuk Porprov Kaltara yang pertama. Ya itu kapan Pak? Menurut informasi dari teman-teman KONI akan dilaksanakan di akhir tahun ini. Di akhir tahun ini. Berarti sepanjang tahun ini sedang mempersiapkan untuk event tersebut ya Pak. Betul. Ya. Biasanya nih Pak, ada latihan yang berbeda nggak ketika mau perlombaan gitu atau event-event tertentu? Jadi khusus untuk kita persiapan event itu kita ada bahasanya pusat pelatihan khusus. Jadi ada anak-anak yang memang atlet-atlet yang sudah kita persiapkan untuk tampil di event tersebut. Kita latih lebih daripada jadwal latihan teman-teman yang umum seperti itu. Jadi suplemennya kita supply, terus kemudian latihannya kita lebih tingkatkan, maksimalkan waktunya, terus kemudian kondisi teman-teman itu juga kita perhatikan lebih intens. Oh iya betul, kondisinya harus tetap prima ya Pak. Prima, betul. Baiklah Pak, sebagai pertanyaan terakhir ini Pak, agar olahraga panjat tebing ini tetap eksis dan mengantarkan nama Bulungan ataupun Kaltara ke tingkat nasional ataupun internasional, harapan dari Bapak bagaimana Pak? Ya, kami berharap Pemda Kabupaten Bulungan dan juga pemerintah Provinsi Kaltara, karena Kabupaten Bulungan ini merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Kami berharap sekali sebenarnya Pak, bahwa terutama sarana dan prasarana itu kita tetap didukung, terus kemudian tidak hanya itu terkait dengan pembinaan secara rutin, karena ya seperti yang kita tahu di 2 tahun terakhir kita sempat vakum untuk kategori olahraga agak terbelakang sekali karena corona COVID-19 ini. Jadi hampir semua sebenarnya fasilitas olahraga juga stop. Dan harapannya ke depan, apalagi dengan akan muncul event Porprov perdana Kalimantan Utara ini, kami berharap perhatian pemerintah baik Kabupaten Bulungan maupun provinsi lebih intens lagi, baik itu dari fasilitas sarana dan juga pembinaan secara intens berkelanjutan. Baik, tapi kalau dari teman-teman atlet ini semangat ya Pak ya? Semangat terus. Untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Semangat terus. Baiklah, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita dengan Pak Markus Lumiu. Saya mengucapkan terima kasih Pak atas kesempatannya, dan semoga obrolan kita ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah pemirsa, itu dia episode kali ini. Bersama saya Dara Aurora, nantikan terus episode Obras selanjutnya. Sampai jumpa.